Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 45, 46 dan 47 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe, terima kasih. Episode 45, Suntik Mati Elang kembali ke apartemen dengan menggunakan taksi online. Walaupun Jody mengabarkan jika dia akan menjemput kembali, tetapi dia memilih untuk pulang sendiri dan memerintahkan kepada Jody untuk istirahat. Ternyata sesampainya di apartemen, Emily sudah ada di lobi sambil menyesap teh. "Kamu sudah ada di sini. Sangat cepat sekali kamu datang," kata Elang seraya tersenyum. Selamat malas sebenarnya Emily untuk memberikan hormat kepada Elang karena dirinya yang masih merasa kesal kepada pria itu. Namun dia harus bersikap profesional dan mau tidak mau dia berdiri dan memberikan hormat kepada Elang. "Kamu nggak perlu menyambutku seperti itu. Kita tidak sedang dalam situasi yang resmi jadi sikapmu biasa saja," kata Elang. Emily mengangkat kedua bahunya, merespon apa yang dikatakan oleh Elang. "Sebenarnya ada masalah apa kamu memanggilku ke sini cepat-cepat?" tanya Emily. "Ada sesuatu yang aku bicarakan denganmu dan juga Tony. Jadi aku mau minta untuk datang cepat karena kita bisa membicarakan tentang apa yang mau kamu bicarakan kepadaku terlebih dahulu sebelum Tony datang. Aku rasa dia akan datang sekitar setengah jam lagi karena dia masih ada di pinggir kota. Pekerjaannya belum selesai karena dari tadi dia bolak-balik aku panggil," kata Elang. "Lagian kamu, sih, orang lagi kerja, direpotkan melulu. Mana kamu membawa dia ke dalam jurang masalah lagi?" kata Emily seraya menggeleng-gelengkan kepala dengan pelan. Elang hanya tersenyum saja mendengar itu. "Ya sudah kalau begitu mari kita ke ubit apartemenku. Lebih enak kita berbicara di sana karena kami juga bisa membuatkanku teh manis," kata Elang seraya tersenyum dan mengangkat kedua alisnya. Emily mengangkat sebuah bibirnya sambil berkata, "Aku akan membuat kamu teh tanpa gula. Kamu harus menjaga kesehatanmu, dibatasi gula yang masuk ke dalam tubuhmu. Kamu itu tidak pernah berubah. Selalu saja melakukan apapun sesuai dengan kehendakmu," kesal Elang. Emily mengernyitkan keningnya, lalu dia berkata, "Aku hanya mengatur sesuatu hal yang baik untukmu, terutama kesehatanmu. Jika aku adalah orang yang selalu melakukan apapun sesuai dengan kehendakku, kita nggak akan pernah berpisah dan kita juga nggak akan kehilangan sahabat-sahabat kita untuk selamanya. Dan mungkin juga sekarang kamu sudah menjadi seorang panglima termuda di dunia. Jadi hati-hati dengan pikiranmu." Perkataan itu sungguh membuat Elang terdiam. Dia tidak bisa membantah karena memang itulah kenyataannya. Andai saja 2 tahun yang lalu dia mengikuti perkataan dari Emily, sudah pasti kejadian mengerikan itu tidak akan pernah terjadi. "Ya sudah, ayo kita masuk," Elang berkata seraya melangkahkan kakinya. Emily kemudian mengikuti langkah kaki Elang dari belakang. Keduanya dari pertama masuk lift sampai masuk ke dalam unit apartemen. Kemudian tanpa disuruh, Emily sudah berada di pantry untuk membuat teh tanpa gula untuk Elang. Lalu setelah itu dia membawanya ke ruang santai, di mana Elang saat ini sedang duduk. "Apa kamu benar-benar membuatnya tanpa gula?" tanya Elang. Emily menganggukkan kepalanya. Elang mendesah pasrah. Kemudian dia pun mengambil teh itu dan menyesapnya. Rasa yang sama, tidak pernah berubah. Elang kini memosisikan dirinya untuk serius. Dia menatap kedua mata Emily seraya berkata, "Apa yang ingin kamu bicarakan? Apakah ini pesan dari Mayor Jenderal Diaz?" Emily menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Tidak. Kami memang berbicara siang tadi setelah kamu mengunjungi komando distrik militer. Dia hanya menyayangkan tindakanmu. Tapi dia tidak akan mungkin bisa marah kepadamu." Elang mengangguk-anggukkan kepalanya dengan pelan. Lalu dia berkata, "Iya, aku emang sudah salah. Aku bertindak hanya berdasarkan emosiku saja. Kamu memang selalu seperti itu. Untungnya memiliki bakat alam dan kekuatan yang hebat. Jika saja kemampuanmu setara dengan Tony, mungkin kamu juga masih stuck di pangkat kapten karena kamu selalu berbuat ceroboh," kata Emily dengan tatapan mata yang tajam. Elang menggaruk-garukkan kepalanya sambil tersenyum, mendengar yang dikatakan oleh Emily. "Sebenarnya apa yang kamu lakukan di sana? Aku mendengar juga kalau ada keributan di ruang Kadim.
Apa kamu berkelahi dengannya? Tanya Emily. Aku hanya mempertanyakan tentang kasus penjualan senjata yang terjadi setahun yang lalu. Pasalnya yang menjadi korban adalah anak buahku, Jody. Dia harus dipecat dari militer akibat fitnah keji ini. Jelas Elang. Sungguh kasus ini sangat tidak masuk akal dan aku sangat marah sekali. Emily menarik napas panjang. Dia sebenarnya mengetahui tentang kabar itu namun hanya sebatas dugaan saja. Jadi karena kasus itu, aku juga sempat merasa janggal tentang kasus itu. Tapi aku memilih untuk mengabaikannya saat ini karena kasus itu melibatkan orang besar di militer. Aku nggak bisa berbuat apa-apa sekarang. Tapi aku juga sudah bertekad untuk membongkarnya suatu saat nanti. Kata Emily dengan suara pelan terlihat dari mimik wajahnya. Dia juga tidak bisa menerima kasus ini begitu saja. Ada keinginan untuk membongkar kasus tersebut. Di titik ini, ponsel Elang berdering. Tony menghubunginya karena mengabarkan jika dia sudah berada di lobi apartemen. Elang pun meminta pihak keamanan untuk mengantar Tony. Kini Tony sudah berada di unit apartemen Elang dan duduk di samping Emily. Ada apa? Dewa Perang kamu memanggilku. Ada sesuatu yang bisa aku bantu? Tanya Tony. Elang menganggukkan kepalanya. Lalu, dia berkata, tentu. Aku baru saja membicarakannya dengan Emily dan kamu datang tepat waktu. Tony melirik ke arah Emily dan kemudian menatap kembali wajah Elang dengan memasang sikap serius. Tadi sore, aku sedang berada di restoran Light Grey. Tiba-tiba, Jody diserang oleh 5 orang pria. Karena kesemuanya memiliki ilmu bela diri yang mumpuni, Jody kewalahan melawannya. Aku datang terlambat. Saat aku datang, 4 orang yang memukuli Jody kabur dan tersisa 1 orang. Dia menantangku dan akhirnya dia berhasil kukalahkan. Kata Elang menceritakan apa yang terjadi. Kedua anak buahnya itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elang dengan sangat serius. Saat kutanya, dia mengaku jika mereka dibayar oleh Kapten Benjamin untuk memberikan pelajaran dan kalau bisa melenyapkan Jody. Aku rasa ini karena masalah kasus penjualan senjata. Benjamin sudah sangat jelas terlibat dalam kasus ini. Lanjut Elang. Baik Tony maupun Emily. Keduanya sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Elang, terutama Tony. Dia mengenal Benjamin dan menilai selama ini jika pria itu adalah orang yang baik. Jadi ini merupakan sesuatu yang membuatnya syok. Aku meminta kalian untuk datang ke sini karena aku ingin meminta pendapat kalian tentang apa yang harus aku lakukan sekarang, kata Elang. Seorang dewa perang dengan kerendahan hati bertanya kepada kedua anak buahnya mengenai tindakan apa yang harus diambil. Anto kini sedang berada di rumah sakit. Kabar mengenai dirinya yang sudah bertindak gegabah dengan melawan Dewa Perang membuat Benjamin naik pitam. Kini Benjamin bersama dengan 2 orang pengawal mengunjungi Anto. Dia ingin memastikan apakah Anto membocorkan jika dia yang menyuruhnya untuk menyerang Jody atau tidak. Benjamin masuk ke dalam ruangan dengan langkah kaki yang pelan. Anto, bagaimana kondisimu? Tanya Benjamin seolah dia peduli dengan pria itu. Anto berusaha untuk bangun saat dia melihat jika orang yang datang adalah atasannya. Sekaligus orang yang sudah menyuruhnya menghabisi Jody. Kapten, kamu nggak perlu bangun. Aku tahu rasa sakit di tanganmu itu sangat luar biasa. Anto menganggukkan kepalanya dan kemudian kembali merebahkan badannya. Aku sangat kasihan kepadamu. Tapi ini semua kamu dapatkan karena kamu yang sangat gegabah. Apakah kamu tidak tahu orang yang sudah kamu hajar itu siapa? Tanya Benjamin. Dengan suara yang datar, Anto menggelengkan kepalanya sembari berkata, aku sungguh tidak tahu jika orang itu adalah Dewa Perang. Aku memang bodoh sekali. Benjamin menganggukkan kepalanya sambil berkata, pantas saja. Jika kamu tahu dan kamu masih memiliki keberanian untuk melawannya itu berarti kamu ingin bunuh diri. Itu benar, kata Anto sambil membayangkan kejadian mengerikan itu. Kini Benjamin menatap kedua mata Anto sembari berkata, kamu tahu, tindakanmu ini menyeretku masuk ke dalam masalah besar. Bisa saja, kapanpun, aku dipecat. Maafkan aku memang sangat bodoh, ucap Anto. Benjamin memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Matanya tidak lepas sedikit pun dari wajah Anto. Apa kamu membongkar identitasku? Tanya Benjamin. Anto menggelengkan kepalanya segera setelah mulut Benjamin menutup. Tidak,
Aku tidak mengatakan tentang dirimu, Kapten, jawab Anto. Benyamin menatap kedua mata Anto dalam-dalam. Dia tahu jika pria itu sedang berbohong kepadanya. Apa kamu mengatakan dan menyeretku? Tanya Benyamin kembali. Anto tetap menggelengkan kepalanya, namun mimik wajah memang sulit untuk berbohong. Benyamin kemudian menoleh ke arah pengawalnya yang berdiri di samping kiri. Lalu dia berkata, suntik mati orang ini. Nggak ada gunanya dia berada di dunia ini. Bersambung, lanjut episode 46 tidak dianggap setelah memerintahkan pengawalnya memberikan racun kepada Anto. Benyamin berjalan meninggalkan ruangan itu. Kini hanya 2 orang pengawal yang berada di dalam ruangan bersama dengan Anto yang saat ini sedang ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak mungkin bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku maka kamu akan mendapat masalah yang besar. Ucap Anto menggelengkan kepalanya. WWW 2 orang anak buah Benyamin yang merupakan seorang prajurit militer juga sama sekali tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Anto. Mereka tidak terpancing bahkan tidak sampai membuka suaranya. Dengan cepat, seorang pria berbadan gempal langsung memegangi tangan dan badan Anto. Lepaskan, aku bisa berteriak saat ini agar kalian ditangkap oleh Satpam, pekik Anto. Seorang pria yang berbadan kecil bertindak cepat. Dia langsung mengeluarkan suntikan dan mengambil sedikit cairan dari sebuah botol kecil berukuran 3 ml. Tidak, pekik Anto seraya berusaha berontak tatkala tangan kirinya sudah dipegang oleh pria berbadan kecil. Sedetik kemudian racun sudah disuntikan ke dalam tubuh Anto oleh pria bertubuh kecil. Kedua orang itu pun langsung pergi meninggalkan ruangan rawat inap itu, membiarkan Anto meregang nyawa dengan perlahan seorang diri. Elang masih menunggu pendapat yang akan diajukan oleh kedua orang anak buahnya itu mengenai Benyamin. Aku rasa kamu harus sabar dan tenang dalam menghadapi masalah ini. Walaupun bukan perkara sulit bagimu untuk menghabisinya, tapi dampak yang akan tercipta akan sangat kompleks, kata Emily. Tony menganggukkan kepalanya. Lalu, dia berkata, aku rasa lebih baik Dewa Perang hubungi Jenderal Anders mengenai masalah ini. Biarkan dia yang mengurusnya. Kamu nggak perlu mengeluarkan keringat untuk masalah ringan seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Tony masuk di kepala Elang dan dirinya pun setuju dengan itu. Baiklah kalau begitu aku akan minta tolong kepada Jenderal Diaz untuk mengurus masalah ini, kata Elang. Setelah itu orang menoleh ke arah Emily dan dia berkata, kamu tolong sampaikan kepada Jenderal Diaz untuk mengungkap kasus penjualan senjata dan juga memberikan hukuman kepada Benyamin atas apa yang sudah dia lakukan kepada Jody. Emily menganggukkan kepalanya sampai berkata, baik, aku akan sampaikan permintaanmu ini kepada Jenderal Diaz. Setelah itu mereka pun berbincang-bincang santai sejenak sebelum memutuskan untuk pulang. Tony pamit terlebih dahulu karena sudah ditunggu oleh istrinya untuk makan malam. Emily pun ingin berpamitan juga kepada Elang namun pria itu menahannya. Jangan pulang dulu. Aku mau minta tolong satu lagi kepadamu, ucap Elang. Emily mengernyitkan keningnya, lalu dia bertanya, ada apa? Jangan meminta sesuatu yang aneh-aneh. Kamu itu kenapa selalu berpikiran negatif kepadaku? Protes Elang. Emily memaksakan senyum di wajahnya. Lalu dia berkata, aku sudah tersenyum. Jadi cepat katakan apa yang bisa aku bantu. Aku ingin minta tolong belikan sebuah mobil jeep untukku. Jika memakai motor, aku kesulitan untuk menjaga privasiku. Aku juga khawatir jika musuh dapat dengan mudah menemukanku jika di motor, kata Elang. Oh, masalah itu. Aku memang berniat untuk membawakanmu mobil-mobil milikmu yang masih tersimpan rapi di rumah persembunyianmu di tepi kota AC. Besok deh. Ya, aku bawa ke sini, ucap Emily. Elang langsung menepuk keningnya setelah mendengar itu. Dia sangat lupa jika dirinya memiliki sebuah rumah persembunyian yang di dalamnya terdapat banyak mobil mewah. Oh iya, aku lupa kalau aku punya rumah dan mobil, kata Elang seraya memijat keningnya. Emily tersenyum. Dia pun kemudian bertanya, apakah kamu ingin mengambil sendiri ke sana atau aku yang ambilkan? Kalau mau ke sana sendiri aku akan antar kamu ke sana. Elang berpikir sejenak, lalu dia bertanya, kalau kita ke sana berdua, bagaimana? Emily menyipitkan matanya, lalu dia berkata,
Aku mengendus ada maksud buruk dari ajakanmu itu. Mendengarnya, Elang langsung teringat akan kejadian waktu pertama kali mereka saling menyatu untuk meluapkan rasa kasih sayang. Permainan panas yang tidak bisa dilupakan olehnya. Aku nggak pernah berniat buruk sama kamu. Memangnya kapan aku melakukan sesuatu yang buruk padamu? Tanya Elang seraya mengernyitkan keningnya. Emily berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Baiklah. Besok aku akan menjemputmu." Elang tersenyum seraya menganggukkan kepalanya. Lalu Emily pun pergi meninggalkan apartemen itu untuk kembali ke rumahnya. Keesokan hari Gea berangkat ke perusahaan dengan sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk mempresentasikan proposal yang sudah dia buat dengan sepenuh hati. "Gea, kamu ditunggu oleh Dirut dan yang lain di ruang rapat," terang seorang pria, anggota keluarga Permana. "Oh iya, baik. Aku langsung ke sana," kata Gea setelah itu. Gea langsung bergegas menuju ke ruang rapat. Gea mengetuk pintu terlebih dahulu. Baru dia masuk ke dalam ruangan. Terlihat di sana sudah berkumpul para petinggi perusahaan, termasuk Farel. Tentu saja hal ini membuatnya menjadi khawatir jika dirinya sudah terlambat. Namun ketika dia melihat jam dinding yang ada di ruangan, terlihat jika waktu masih menunjukkan pukul 7.50 pagi. "Bagus sekali kamu baru datang jam segini. Memangnya kamu tidak membaca pengumuman di grup perpesanan?" omel Farel dengan raut wajah yang sinis. Gea berkata, "Bagaimana aku bisa membaca pengumuman di grup sedangkan aku sudah dikeluarkan dari sana beberapa bulan yang lalu?" Farel langsung terdiam sejenak. Memang ketika kejadian waktu itu, tatkala perusahaan mengalami kerugian yang cukup banyak, Gea langsung dikeluarkan dari grup keluarga besar maupun dari grup para petinggi perusahaan. Adele langsung berkata, "Sudah, kalian jangan bertengkar. Jam masih masuk kerja masih belum dimulai. Ayo cepat duduk, Gea." Wanita itu kemudian menganggukkan kepalanya dan langsung duduk di tempat yang tersedia. "Oke, berhubung Gea sudah datang, kita bisa langsung mulai," kata Adele. Semuanya langsung dalam posisi siap dan mendengarkan Adele dengan baik. "Gea, tolong kamu jelaskan tentang proposal kamu untuk perusahaan Mediterania Land. Jelaskan dengan baik dan detail." "Ya," kata Adele. Gea merasa sangat bangga karyanya karena bisa diterima di keluarga dan dipresentasikan di hadapan keluarga besar dan pada pemimpin perusahaan. Dia pun kemudian menjelaskan tentang perusahaan itu dengan detail. Dan dia pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang hadir di sana. Setelah semuanya jelas dan bisa dimengerti, akhirnya Gea pun berkata, "Petik 2. Baik. Semuanya sudah jelas. Jadi kita bisa langsung menuju ke perusahaan Mediterania Land untuk mengikuti undangan mereka," kata Adele. Dari kata yang diucapkan oleh Adele, sudah mencurigakan. Adele mengajak orang-orang untuk menuju ke perusahaan Mediterania Land seperti mereka semua akan datang. "Memangnya semua datang, Tante?" tanya Gea. Adele menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Ya, enggak lah. Mana mungkin kita bisa ikut semuanya." Gea mengangguk. Dia berpikir jika dirinya, Adele dan seorang direktur kerjasama yang akan ikut ke sana. Namun, yang akan ke sana hanya aku, Pak Direktur Kerjasama dan juga Farel. Sisanya tunggu saja di kantor dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, kata Adele dengan sangat lancar tanpa ada rasa bersalah. Gea mengernyitkan keningnya. Hatinya tiba-tiba merasa sangat hancur karena tidak dibawa ke perusahaan Mediterania Land untuk mengikuti undangan kerjasama yang selama ini diperjuangkan olehnya. Aku nggak ikut," tanya Gea sambil menahan tangis. Bersambung, lanjut episode 47. Tidak mau jika bukan Gea yang datang wajar saja jika Gea mempertanyakan tentang dirinya yang tidak diikut sertakan dalam pertemuan dengan perusahaan Mediterania Land. Sebab dirinya lah yang sudah susah payah untuk membuat proposal dan beberapa kali mondar-mandir ke perusahaan itu untuk bertemu dan membuat janji. Namun saat ini ketika sudah berhasil membuat janji temu untuk membahas tentang proposal kerjasama yang diajukan olehnya, dia tidak diajak. Dan alasan Adele mengadakan rapat pagi ini hanyalah untuk mengetahui bagaimana rencana yang sudah dibuat oleh Gea serta mengupas proposal yang dibuat oleh wanita itu. Bukankah ini sangat kejam? Adele menatap wajah Gea dengan santai tanpa merasa dosa sedikit pun.
Lalu dia berkata, setelah aku pikir-pikir tadi malam, aku akhirnya memutuskan untuk membawa orang-orang yang sudah memiliki pengalaman lebih dalam pertemuan dan rapat dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena kamu belum berpengalaman dan juga karena proyek ini sangatlah penting hingga tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun, menjadi alasan untuk meninggalkanmu di kantor dan memberikan pekerjaan yang lain. Tapi kamu tenang saja, aku tidak melupakan jasamu dalam proyek ini. Aku tetap berterima kasih padamu karena sudah bekerja keras. Lanjutnya, Gea tidak bisa habis pikir dengan itu. Walau bagaimanapun Gea akan menolak, keputusan adil tidak mungkin bisa berubah. Hal itulah yang membuat Gea tidak bisa memprotes ataupun marah pada saat ini. Dia lebih memilih untuk berusaha dengan keras menahan tangis dan rasa sakit hati yang ada di dalam dirinya. Baiklah, kalau begitu rapat kita tutup sampai di sini. Semuanya bisa kembali ke ruangan masing-masing kecuali nama yang kau sebutkan tadi bisa langsung menuju lobi dan kita akan berangkat bersama-sama sekitar 30 menit lagi, kata Adele. Hari di mana Gea akan melakukan pertemuan dengan perusahaannya, membuat Elang memutuskan untuk datang ke perusahaan. Dia ingin memastikan jika perintahnya untuk memberikan proyek itu kepada Permana City Corp dijalankan oleh karyawannya. Selamat datang. Seluruh karyawan yang melihat kedatangan Elang langsung menghampiri pria itu dan memberikan hormat dengan cara membungkukkan badan mereka. Sesuatu hal yang sangat wajar dilakukan oleh para karyawan ketika melihat pemilik perusahaan datang. Yosua secara terburu-buru menuruni lantai menuju ke lobi perusahaan setelah mendapat kabar jika Elang datang. Dia ingin menyambut Elang secara langsung sebagai bentuk rasa hormat yang tinggi dari dirinya. Selamat pagi, Pak Widarnako, ucap Yosua sambil membungkukkan badannya. Elang berkata, selamat pagi juga, Pak Yosua. Yosua menegakkan kembali badannya dan tersenyum lebar kepada Elang. Dia tidak menanyakan tentang alasan kenapa Elang datang ke perusahaan pagi-pagi karena dia cemas jika bertanya seperti itu akan menyinggung Elang. Pasalnya sekarang Mediterania Land sudah menjadi milik Elang. Aku mendapat jika hari ini ada pertemuan antara perusahaan kita dengan perusahaan Permana City Corp. Jadi aku datang ke sini untuk melihat secara langsung bagaimana rapat itu terjalin. Terang Elang menjelaskan kenapa dia datang ke sana. Dengan sangat bersemangat, Yosua berkata, oh iya, kami memang mengadakan pertemuan pagi ini dengan mereka. Aku memerintahkan kepada bawahanku untuk mengadakan rapat pagi-pagi karena ingin semuanya berjalan dengan cepat. Jadi kerjasama akan lebih cepat terjalin. Elang tersenyum dengan lebar. Lalu dia berkata, bagus sekali Pak Yosua. Pemikiranmu sangat baik sekali. Dipuji seperti itu. Tentu saja Yosua merasa senang. Walaupun dia sering dipuji oleh seseorang namun pujian yang didapatkan dari Elang sungguh berbeda rasa bangganya. Oh ya, Pak Widarnako ingin menyaksikan secara langsung di dalam ruangan atau menggunakan video call, tanya Yosua. Nggak mungkin kalau aku termasuk ke dalam ruangan dan menyaksikan jalannya rapat secara langsung seperti itu. Mungkin bisa dengan video call atau apapun saja yang membuatku bisa menyaksikan rapat itu tetapi diriku berada di ruanganku, kata Elang. Baik Pak, aku akan menyiapkannya, ucap Yosua sembari menganggukkan kepalanya. Di titik ini, rombongan dari perusahaan Permana City Corp sudah datang. Elang yang melihat kedatangan mereka berniat untuk pergi dari lobi secepat mungkin agar tidak bertemu dengan Gea. Pasalnya jika itu terjadi dikhawatirkan akan adanya pertanyaan yang merepotkan. Namun ketika diperhatikan, ternyata rombongan yang datang hanya 3 orang dan tidak ada Gea di sana. Hal ini tentu saja membuat Elang merasa heran. Yang ada di pikirannya saat ini adalah kekhawatiran jika Gea sedang sakit atau yang lebih mengkhawatirkan adalah wanita itu marah kepada Elang atas kejadian kemarin sehingga tidak mau datang ke perusahaan Mediterania Land ini. Adele dan rombongan dengan cepat masuk ke dalam lobi, membuat mereka masih sempat bertemu dengan Elang. Rasa penasaran yang ada di dalam diri Adele dan kedua anggota keluarga yang lain tidak bisa lama-lama dibendung. Setelah mereka menyapa Presiden Direktur Perusahaan Mediterania Land dan mengajaknya berjabat tangan, mereka pun langsung mengalihkan konsentrasi kepada Elang. Untuk apa kamu berada di sini? Apa kamu bekerja di sini? Tanya Adele seraya menatap wajah Elang.
Bukan orang yang menjawab pertanyaan dari Adam melainkan Farel yang menjawabnya. Mungkin dia datang untuk menanyakan lowongan pekerjaan saja, Tante. Jangan kamu anggap serius tentang kehadirannya di sini. Yosua akan membuka mulutnya dan memberi pelajaran kepada kedua orang itu karena sudah menghina Elang. Namun karena Elang mengangkat tangan kanannya sejajar dengan perutnya, Yosua mengurungkan niatnya itu. Dia paham dengan kode yang diberikan oleh Elang yang menyuruhnya untuk diam dan tidak ikut campur. Seharusnya aku yang bertanya kepada kalian. Kenapa kalian ada di sini? Kata Elang dengan santainya. Farel tertawa mendengar itu. Adele dengan wajahnya yang serius menjawab, kami datang ke sini tentu saja untuk masalah bisnis. Sesuatu yang tidak bisa kamu mengerti. Elang menurunkan bibirnya, merespon apa yang dikatakan oleh Adele. Hahaha, jelaslah, Tante. Dia nggak akan mengerti dengan yang namanya bisnis. Hal itu tidak perlu diperjelas lagi. Seorang sampah tidak akan pernah bisa menjadi permata, kata Farel sembari tertawa. Adele menahan tawa, lalu dia pun melambaikan tangannya kepada Farel sambil berkata, sudahlah Farel, tidak perlu mengurusi orang ini. Bukankah kita datang ke sini untuk membicarakan tentang proyek kerjasama? Jadi lupakan saja hal-hal receh seperti alasannya berada di sini. Sudah pasti kehadirannya tidaklah penting. Farel menganggukkan kepalanya. Kemudian dengan suara yang penuh dengan rasa hormat, Adele bertanya kepada Yosua, bagaimana Pak Yosua? Apakah kita bisa memulainya sekarang? Yosua sudah kadung kesal, sebab itu dia pun sudah malas untuk berbicara dengan ketiga orang di head. Apanya itu? Tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada Elang karena menurutnya orang akan setuju kepadanya. Dia pun bertanya, apa kalian hanya bertiga saja? Kemana wanita yang membawa proposal itu ke sini? Adele tersenyum sambil berkata, oh Gea, dia ada di perusahaan. Aku sengaja tidak membawanya karena dia belum berpengalaman dalam menangani sebuah proyek besar. Tentu saja jawaban yang diberikan oleh Adele tidak dimengerti oleh Yosua. Lalu dia pun bertanya, kenapa kalau wanita itu menurut kalian belum berpengalaman dan tidak layak untuk memegang proyek besar? Dia yang kalian suruh untuk bekerja keras membuat proposal dan bolak-balik datang ke sini untuk meyakinkan kami kalau kalian memiliki penawaran bagus. Adele dan kedua anggota keluarga Permana terkejut dengan Yosua yang mempertanyakan tentang kehadiran Gea. Dengan cepat Adele berusaha untuk mencari alasan yang tepat. Itu karena kami semua sedang memiliki pekerjaan lain yang tidak kalah pentingnya. Jadi menurut aku, daripada Gea tidak memiliki pekerjaan lain yang penting, maka aku menyuruh dia untuk mengurus janji temu dengan kalian, jawab Adele. Yosua menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, kalau seperti itu pertemuan aku batalkan. Silakan kalian pulang ke perusahaan kalian masing-masing. Aku hanya ingin membicarakan tentang proposal dan penawaran dari kalian jika wanita itu yang hadir dan menjelaskan kepadaku tentang penawaran yang kalian berikan. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.